Hey, selamat pagi semuanya. Kenapa? Oke, selamat pagi semuanya. Sebelum saya memperkenalkan diri, bagi-bagi kaos kok cemberut. Pagi dong. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Andi April Hidayat. Di sini saya membuat tugas dari mata kuliah sosiologi dengan dosen Pak Tio kita yang tercinta, yang ganteng, ganteng, baik, semua lah pokoknya. Nilai plus Pak ya. Nilai agak tinggi sedikit dari yang lain. Jadi di sini saya akan membahas tentang pelajaran yang udah kita belajarin, yaitu di mata kuliah kita yang pertemuan kedua tentang sosialisasi. Jadi di sini dijelasin bahwa sosialisasi secara sederhana adalah sebagai sebuah proses seumur hidup yang berkenaan dengan cara individu mempelajari hidup, norma dan nilai yang terdapat dalam kelompok agar dapat mengembangkan menjadi pribadi yang dapat diterima oleh kelompoknya. Oke. Jadi pengertian sosialisasi itu secara singkat, kita persingkat aja lah. Sosialisasi itu adalah proses pembelajaran, maupun itu baik atau buruk, yang berkenaan dengan norma. Oke, yang selanjutnya. Yang selanjutnya teori yang akan membahas tentang sosialisasi pada umumnya adalah teori tentang peran. Salah satunya adalah teori Georg Herbert Mead. Mead mengatakan manusia yang lahir belum mempunyai jati diri. Oleh sebab itu, maka proses sosialisasi sangat dibutuhkan oleh seseorang. Menurut Mead, dalam pengembangan diri terdapat beberapa tahap. Di antaranya adalah play stage, game stage, dan generation stage. Jadi menurut Mead ini, kita lahir tuh belum punya jati diri. Ya contohnya gini lah. Selain jati diri kita tuh belum punya, waktu kita lahir, waktu kita bayi, kita belum punya pikiran. Contohnya kalau kita ada lagi baru lahir udah punya pikiran tuh bahaya kali. Contoh simple, kita dari bayi untuk menjadi seperti sekarang itu kan kita melalui tahap-tahap tuh. Jadi kalau kita pas bayi itu kan pasti merangkak dulu baru jalan. Jadi dari merangkak ke jalan itu kita butuh usaha yang wah kali untuk bisa jalan itu. Untungnya kalau kita waktu kecil itu nggak ada pikiran, wah aku nggak bisa, wah aku nggak ini. Coba kita punya pikiran gitu, nggak bisa jalan kita sampai sekarang ya kan. Begitulah contohnya. Oke, kita masuk kepada playstage. Di sini playstage adalah seorang anak mulai belajar mengambil peran yang ada di sekitarnya. Misalkan meniru apa yang dilakukan oleh anggota keluarga, seperti apa yang dilakukan ayah dan ibu atau kakak dan anggota keluarga yang lain. Contohnya kita itu baru mau meranjak remaja ya. Jadi kita selalu mencontoh apa yang dilakukan oleh anggota keluarga. Contohnya yang saya alami sendiri adalah dulu ayah saya sering bersih-bersih, sampai sekarang sih masih sering. Jadi ayah saya sering bersih-bersih, nyapu rumah, dan saya contohkan. Itulah yang dimaksud playstage. Jadi yang bahayanya itu ketika seorang anak laki-laki mencontoh ibunya berdandan, itu bahaya. Kita bisa jadi Lucinta Luna, ya kan? Itu bahaya sekali. Jadi ini yang playstage ini menurut saya yang paling bahaya lah, yang paling
menentukan nasib anak tersebut yang lahir batang tiba-tiba ke dewasanya ganti jadi wanita. Nah, jadi kalau menurut saya plastik ini paling harus ditekankan lah sebagai orang tua. Jadi kalian yang sebagai orang tua kalau tidak siap mempunyai anak, jangan membuat anak ya. Yang ketiga itu ada namanya game stakes. Game stakes adalah seorang anak telah mengetahui peran yang harus dijalankannya, tetapi telah mengetahui pula peran yang harus dijalankan oleh orang lain. Misalkan, contohnya seorang anak itu dia bermain bola. Biasalah kita bermain bola sore ya, bel siapnya maghrib kan. Kita bermain bola, kita udah tahu, kita tahu peran kita sebagai apa, sebagai penyerang kah, sebagai bertahan kah, dan kita juga tahu apa yang harus teman-teman kita lakuin. Contohnya kita sebagai penyerang, ya contohnya kalau kita ambil contoh namanya nih si Udin nih jadi back ya, jadi kita tahu apa fungsi dari si Udin ini, jadi dia harus bertahan. Nah, tambah lagi si Asep sebagai kiper ya, kita udah tahu peran dia sebagai apa, sebagai menjaga gawang agar bola tidak masuk, dan kita juga tahu peran kita sebagai apa adalah striker, yaitu bertugas untuk mencetak gawang. Kita ambil contoh simpel dari bermain bola ya. Oke, lanjut ke generation order. Itu adalah seorang anak telah mampu berinteraksi dengan orang lain dalam masyarakat karena telah memahami perannya sendiri dan telah memahami peran orang lain dengan siapa kita yang berinteraksi. Oke, jadi tahap ini adalah tahap dimana kita semua sebagai mahasiswa rasakan. Ya, contohnya kita udah paham apa peran kita sebagai mahasiswa, kita udah tahu peran orang lain, kita udah memahami ya perasaan orang lain. Contohnya kita gini, kita lagi ngobrol sama dosen, beda dong dengan ngobrol dengan teman-teman atau mahasiswa yang lain. Itulah yang dimaksud generation older. Kita dapat memahami, dapat membedakan apa yang harus kita lakuin bertemu dengan orang-orang tertentu. Gak mungkin kan kita ketemu dosen, "Weh cok, lu kemana? Jancuk." Gak mungkin yang kayak gitu. Kalau kita dengan mahasiswa lain mungkin fan-fan aja. Oke, mengerti ya? Oke, kita lanjut. Berikutnya, seorang ahli sosiologi, Charles H. Chole. Ini kita kalau ngomongnya Chole gak terlalu elegan ya, kita bilangnya Choli. Choli itu maksudnya nama dia, bukan Choli yang buang-buang ya. Ini kadang ada beberapa dosen yang ngerti, kayak Pak Tio kan ngerti gitu. Jadi si Choli berpendapat bahwa seseorang berkembang melalui interaksi dengan orang lain, yang berkembang melalui interaksi dengan orang lain dinamakan looking glass self. Oke. Choli berpendapat bahwa dalam proses looking glass self ada 3 tahap. Tahap pertama, seorang mempunyai persepsi terhadap dirinya. Tahap kedua, seorang memiliki penilaian terhadap dirinya yang diberikan orang lain padanya. Dan ketiga, seorang memiliki perasaan terhadap apa yang dirasakan sebagai penilaian orang terhadapnya. Jadi yang pertama ini dia adalah seorang mempunyai persepsi terhadap dirinya sendiri. Contohnya, apalagi kita yang laki-laki. Kita yang laki-laki ini kalau berkaca tuh, kalau bulan, kalau bintang, apa kayak gini-gini ya kan, kalau paling ganteng apa segala macam. Itulah yang dimaksudkan dengan tahap pertama. Oke, lanjut yang kedua, itu adalah seseorang memiliki penilaian terhadap apa yang orang berikan penilaian terhadap dirinya. Ini kalau yang tahap kedua ini yang sering itu adalah cewek-cewek. Contohnya, dia nanya nih, contohnya kita WhatsApp kan, dia nanya, aku gendutan gak sih? Iya udah, kok gendutan. Nah, nanti dia minder di situ dia minder. Di
di situ dia minder kalau kita dicuekin apalah segala macam, padahal kita betul itu fakta ya. Yang contoh yang kedua, cewek kalau berkaca bedanya sama kita cowok yang pertama. Kalau kita cenderung yang pertama karena kita selalu merasa keren sendiri kalau kita berkaca. Kalau cewek dia terpatok ke tahap kedua karena ngapa? Dia kalau berkaca nggak akan pernah puas padahal dirinya itu cantik lagi. Aku pun nggak tahu ada masalah apa lagi tiba-tiba bidadari turun ya kan. Tapi dia merasa dirinya tuh masih kurang apalah segala macam padahal bisa soleha solehot ya kan. Bisa pargo ya apa segala macam, cuman dia masih ngerasa kurang. Itulah cewek. Women. Oke, lanjut yang ketiga. Yang ketiga ini yang ketiga adalah tahap ketiga ini seseorang memiliki perasaan terhadap penilaian yang diberikan orang lain. Nah, ini kita semua harus perlu tahu. Kita harus punya ilmu ini semua. Karena kenapa? Ketika kita mempunyai perasaan yang kita tahu tentang terhadap penilaian orang lain, kita dapat memperbaiki diri kita. Contohnya, seperti saya nih, saya kurus ya. Ini kok kurus, kok nyabu ya? Kan itu kalau kita mempunyai ilmu tahap ketiga ini, kita kan tahu perasaan orang itu. Jadi kita dapat memperbaiki diri kita sendiri. Oh, aku harus makan banyak. Aku harus bisa naikin badan aku. Tapi yang jadi masalah, saya udah makan banyak pun nggak naik berat badan saya. Menurut Fuller dan Jacob, sosialisasi itu terbagi menjadi 4 agen, yaitu pertama sosialisasi di keluarga, kedua tempat bermain, ketiga sistem pendidikan, yang keempat itu sosial media. Yang lebih bahaya ini adalah menurut saya ada sosial media, karena kita buat apa aja terpantau oleh orang lain. Jadi oke, lanjut lagi. Menurut Beger dan Lukman itu membagi 2 bentuk sosialisasi. Yang pertama itu sosialisasi primer dan sekunder. Sosialisasi primer itu adalah sosialisasi yang dilakukan sejak dini, yaitu dilakukan di dalam rumah maupun dengan keluarga, dengan tetangga-tetangga. Itu adalah sosialisasi primer. Yang sosialisasi sekunder itu adalah sosialisasi yang dilakukan ketika anak udah berada di luar rumah. Contohnya kita udah dapat bermain kita sosialisasi sekolah, itu sekunder. Pokoknya yang udah di luar rumah lah, ngerti ya. Jadi ada lagi satu. Menurut Jagger pada tahun 1997, pola sosialisasi itu dibagi menjadi 2, yaitu represif dan partisipatori. Nah, jadi saya jelaskan dari represif. Di sini dijelaskan seorang anak akan diberikan hukuman ketika dia melakukan kesalahan. Jadi represif itu contohnya, saya waktu kecil, jangan main di luar, saya main keluar. Jadi kena hukum saya kena bantai pakai anger, pakai apalah segala macam. Itu namanya represif. Oke, kita lanjut yang patori. Patori itu adalah seorang anak diberikan hadiah ketika dia melakukan hal yang bagus menurut orang tuanya. Contohnya, misalnya saya bersih-bersih rumah ya kan. Waktu kecil saya bersih-bersih rumah. Jadi orang tua saya mungkin kagum atau apa lihatnya, dia memberikan hadiah sebagai ucapan kebanggaan bahwa anaknya itu rajin. Nah, itu yang dimaksud oleh patori. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan, tapi jangan meminta kepastian karena saya di sini hanya membuat tugas sosiologi, bukan mengisi hatimu yang sunyi. Ya, saya Andi Afril Hidayat. Saya pamit undur diri.